Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, kekuatan iman. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kecemburuan dan iri hati adalah penyakit umum yang mengakibatkan dosa. Dalam kisah dan perjalanan hidup Daniel pun berhadapan dengan mereka yang berwatak demikian. Namun kesetiaan Daniel kepada Tuhan membuat mereka tidak dapat menemukan kelalaian dalam dirinya, sehingga rencana lain dibuat sehubungan dengan kesetiaan Daniel dalam mentaati perintah Allah. Daniel tahu konsekuensi dari tindakannya, tetapi dia tidak mengubah apapun. Dia bisa saja mencoba mematuhinya dengan tidak berdoa sama sekali selama 30 hari, atau mencoba menyembunyikan apa yang dia lakukan dengan mengubah cara berdoanya. Dia bisa saja beralih saat berdoa hanya di pagi hari saja atau larut malam ketika tidak ada yang memperhatikannya. Atau mungkin bisa saja menutup jendela rapat-rapat. Sebaliknya, ia memilih tetap setia berseru kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemampuan untuk teguh dalam iman bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi dari kesetiaan dalam berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang teratur dengan Tuhan adalah inti dari hidup Daniel dan kesuksesannya. Ia memantapkan dirinya dalam hidup benar. Itulah teladan yang harus kita ikuti. Belajar untuk berjalan dengan Tuhan dalam kekudusan, terlepas dari hal-hal buruk yang dipraktikkan dalam masyarakat kita. Setiap orang percaya harus membangun iman yang teguh ketimbang perasaan. Setiap orang percaya harus membangun iman yang teguh. Kekuatan untuk membangun iman adalah melalui doa, pujian, penyembahan, serta membaca Alkitab setiap hari. Lakukan itu dalam komitmen dan kesetiaan kepada Allah. Sekalipun rasanya lelah, dalam keteguhan iman kita akan tetap kokoh dan kuat. Iman adalah melangkah maju dalam ketaatan kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa hasil ada di tangannya dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaannya. Kesediaan mempercayai janji Tuhan di saat sulit adalah iman yang sesungguhnya. Di dalam Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saat Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, datang kepadanya 4 orang yang menggotong seorang yang lumpuh. Harapan dari orang-orang itu ialah kesembuhan bagi orang lumpuh tersebut. Mereka pulang dengan harapan yang telah terpenuhkan. Yesus mengampuni dosa, lalu menyembuhkan kaki orang lumpuh itu. Alkitab menuliskan ada satu hal terjadi sebelum kesembuhan dinyatakan. Satu hal yang Yesus lakukan sebelum dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus melihat iman mereka, yaitu iman keempat orang yang menggotong orang yang lumpuh. Artinya, orang-orang itu memiliki iman yang dapat dilihat. Terlihatnya iman dikarenakan adanya perbuatan. Di rumah itu penuh dengan kerumunan orang, bahkan sampai muka pintu. Namun kondisi itu tidak juga mengurungkan niat mereka untuk masuk. Saat tidak didapati juga jalan untuk masuk, mereka membuka atap rumah lalu menurunkan orang lumpuh ini. Sejauh itu mereka berbuat karena segenap hatinya percaya kepada Yesus. Pada kita ada harapan yang hidup di dalam Yesus. Ada aspek-aspek kehidupan yang kita inginkan untuk Tuhan turun tangan, seperti keuangan, kesehatan, atau hubungan rumah tangga.
Pertanyaannya, apakah kita memiliki iman yang dapat dilihat oleh Tuhan? Dapatkah Tuhan menemukan perbuatan yang menunjukkan bahwa segenap hati kita percaya kepadanya? Cara yang paling sederhana kita memperlihatkan iman ialah tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Sewajarnya iman dapat dilihat karena iman yang disertai dengan perbuatan. Bagi kita yang rindu melihat harapan menjadi kenyataan, nyatakanlah iman kita. Berbuatlah sesuatu, jangan hanya berdiam saja. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tidak sulit menemukan orang Kristen yang terlibat kompromi dengan dosa. Siswa Kristen terjerat narkoba dan pergaulan bebas. Suami istri tidak setia kepada pasangannya, pejabat yang menyelewengkan kewenangannya, bahkan pelayan Tuhan mengejar popularitas. Bagaimana ini terjadi? Bukankah Roh Kudus menjaga setiap orang Kristen? Roh Kudus selalu ada untuk menolong setiap orang percaya. Namun untuk mengalahkan tawaran dunia, orang Kristen harus menghidupi iman, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus. Sebab sesungguhnya iman di dalam Kristus memiliki daya yang luar biasa yang sanggup membawa kita kepada kemenangan atas dunia. Iman menjadi sarana dan perlengkapan senjata rohani yang utama. Iman membuat kita memandang rendah keduniawian, bahkan memampukan kita melawannya. Iman menjauhkan kita dari cinta dunia sehingga hati kita dikuduskan dan dimurnikan dari hawa nafsu dunia. Iman membuat kita beroleh kekuatan untuk menaklukkan sanjungan dunia. Iman membuat kita memperoleh hak melalui janji Injil keselamatan. Kekuatan iman tidak perlu kita ragukan lagi. Sudahkah kita menjadikan iman sebagai pondasi utama dalam hidup kita? Iman kepada Kristus memiliki daya yang luar biasa. Dengannya kita dimampukan menaklukkan dunia ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu tergantung iman kita. Proses kehidupan tentunya sangat berhubungan erat dengan iman. Jangan bertanya kenapa ada orang yang tidak percaya namun hidupnya berhasil. Sebab mereka optimis dengan keyakinannya. Sedangkan orang Kristen tidak memiliki keyakinan. Itu sebabnya orang-orang demikian tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, beribadalah secara konsisten kepada Tuhan. Niscaya dalam kairosnya Tuhan, kita pasti akan menerima janji-janjinya. Kalahkan suasana hati agar kita bisa berdiri di atas iman yang teguh. Mulailah melihat yang belum kelihatan. Lihatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janji-janjinya selalu berlaku sampai saat ini. Hanya mereka yang melihat yang tidak terlihat, yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengenai kekuatan iman. Iman di dalam Kristus memiliki daya yang sangat luar biasa yang sanggup membawa kami kepada kemenangan atas dunia ini. Iman menjadi sarana dan perlengkapan senjata rohani kami yang utama. Iman menjauhkan kami dari cinta akan dunia ini sehingga hati kami dikuduskan dan dimurnikan dari nafsu kedagingan kami. Iman membuat kami beroleh kekuatan untuk menaklukkan sanjungan dunia. Kekuatan iman tidak perlu kami ragukan. Iman menjadi pondasi utama dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.